ke pasar beli tronton, pulangnya naik delman. Buat kalian yang sedang menonton, semoga semuanya diberikan kesehatan. Dengan mendengarkan pantun barusan, berarti kalian menyetujui bakal nonton sampai habis. Hello Pops, balik lagi bersama aku Pop Herdman, dimana di sini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Here, yang dirilis pada tanggal 25 Oktober 2024. Filmnya unik nih, disutradarai oleh Robert Zemeckis, mengisahkan perjalanan waktu melalui satu sudut pandang tetap. Film ini menyoroti kehidupan berbagai keluarga yang pernah tinggal di sebuah rumah di New England, Amerika Serikat. Dari zaman prasejarah hingga masa kini, Tom Hanks dan Robin Wright berperan sebagai Richard dan Margaret Young, pasangan yang membesarkan keluarga mereka di rumah tersebut. Film ini menampilkan transformasi karakter dari masa muda hingga usia lanjut menggunakan teknologi de-aging dan make up untuk mempresentasikan perubahan waktu. Here menawarkan perspektif unik tentang perjalanan hidup dan perubahan yang terjadi di satu tempat yang sama. Tidak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi tunggu dulu, seperti biasa, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Di awal film kita diperlihatkan sebuah letusan gunung berapi yang membinasakan semua populasi hewan purba dan berakhirlah era dinosaurus. Dan secara perlahan era pun berganti dari salju hingga pepohonan yang mulai tumbuh dan menghijau. Manusia pun mulai bermunculan dan sedang membuat sebuah rumah. Tahun 1900, rumah ini pun jadi tempat di mana seluruh momen-momen dalam film ini terjadi. Lalu era pun berganti, kini pemiliknya pun juga sudah berganti, yaitu Al Young, seorang tentara yang kini menjadi pemilik dari rumah tersebut bersama istrinya Rose. Dokter berkata terdapat serpihan bom yang berada di tubuh yang harus dia bawa selama hidupnya. Agak ngeri ya. Dan era pun terus berjalan, kini rumah itu dihuni oleh John dan Pauline, pasangan suami istri yang kalau dilihat dari pakaiannya seperti seorang bangsawan ya. Dalam film ini, keluarga Young lah yang menjadi inti dari cerita dan keluarga-keluarga lainnya hanya sebagai bumbu-bumbu penambah bagaimana rumah ini berkembang dari era ke era. Jadi kita fokus pada keluarga Young saja ya. Kita kembali pada kisah Rose dan Young. Mengetahui bahwa Rose tengah hamil, mereka pun sepakat untuk membeli rumah tersebut. Tahun pun berlangsung, anak mereka yang bernama Ricky pun telah lahir. Dan tahun pun berjalan cepat, kini Young mempunyai anak lagi, Margaret dan Jimmy, duduk santuy di ruang tengah di malam hari. Been married. Stop it. Ricky, sweet. Everything happens so fast, it's just a blur. You never really see. Breaks my heart to read his letters. My own father is becoming a Scene berpindah lagi, dilihat dari gayanya sepertinya ini merupakan tahun 2000-an ya, atau 2020 ke atas. Mereka adalah Devon dan Helen, pemilik rumah ini di era yang sudah maju. Why did you knock Susie off her chair? I'm just playing the game. No, you're not. Honey, you always do. Scene berpindah lagi pada pasangan Leo. I'm calling it my relaxy boy chair. Oh. Isn't real. News that an airplane has crashed. You know why? Poor fuel management. Kini anak-anak yang sudah beranjak dewasa yang mendapatkan telepon dari Bill, temannya yang sedang memamerkan atas penjualan dagingnya yang meningkat pesat, dan itu membuat Yang marah. Scene berpindah pada pasangan Leo yang tengah asik berdansa dengan diiringi musik. Ricky kini sudah beranjak dewasa. Dia mengenalkan pacarnya Margaret kepada Jimmy dan Elizabeth, adiknya, lalu mengenalkannya kepada orang tuanya, Young dan Rose. Damn it, Jimmy! I see you. Kiss. Morning, Yastin. You got your lunch? Anything exciting going on in this school today? Taller than the tallest tree. And
everybody looks so small. Know if you like. Kini Rick sudah makin dewasa, umurnya kini 18 tahun dan tak disangka-sangka ternyata Margaret hamil. Yang mendengarnya memarahi Rick habis-habisan di hadapan kedua adiknya. Ya tapi Rick kan bertanggung jawab, dia akhirnya menikahi Margaret. Di sini dijelaskan bahwa keluarga Leo tinggal di tahun 1942. Kembali lagi kepada Yang dan keluarganya yang kini mendapati masalah baru, yaitu atap rumah mereka yang bocor. Setahun berlalu dan kini kandungan Margaret sudah memuncak dan akan melahirkan. Dia meminta Jimmy untuk segera menelepon taksi agar dia cepat menuju rumah sakit. Namun karena panik, Jimmy malah menelpon pemadam kebakaran. Ya akhirnya anak Margaret lahir dengan bantuan damkar tersebut. Beberapa bulan berlalu dan kini Rick sudah resmi menjadi ayah. Di malam hari mereka sedang menonton ulang rekaman ketika keluarga yang masih kecil. Anak mereka maksudnya Jimmy, Rick, dan Elizabeth. Kita kembali pada keluarga Leo yang sedang memfoto produk kursi istimewanya dengan istrinya sebagai model. Cantik. Dan ini adalah Vanessa, anak dari Rick yang kini sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik, sedang berpose untuk berfoto. Konflik pun bermunculan. Margaret, istri dari Rick, sudah tidak tahan tinggal bersama dengan keluarganya Rick dan ingin mempunyai rumah sendiri. Melihat Vanessa sudah besar dan masuk sekolah, namun Rick menolak karena harga KPR yang masih tinggi setelah Perang Dunia Kedua. Ketika keluarga yang sedang mengadakan makan bersama dengan tetangga, Jimmy yang sudah remaja pun ingin mendaftar sebagai tentara untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya. Namun tentu saja itu ditentang keras oleh Rick dan ayahnya guna keselamatan. Di malam hari setelah makan malam, Rick masih membahas soal adiknya Jimmy yang akan melawan komunis sebagai angkatan laut dan bertengkar dengan Margaret karena dia setuju daripada Jimmy harus menjadi pekerja lepas. Dan ini adalah Teddy, tetangga baru yang datang berkunjung, santuy-santuy sambil ngebahas soal kenaikan BBM, enggak ya? Namun tiba-tiba Teddy mendapat serangan jantung dan tumbang, tentu saja langsung dipanggilkan 911. Namun sayangnya Teddy tidak tertolong dan harus meninggoikan dunia. Kasihan Teddy, scene-nya baru sedikit loh padahal. Ini adalah hari Natal dan keluarga Yang pun menghiasi ruangan rumah mereka dengan perlengkapan Natal seperti pohon Natal dan lain-lainnya. Hamlet, it's quite strange to me coming back to visit my. I have a dispatch from headquarters, signed by General Washington himself. Vanessa menangis karena pita hadiah dari sekolahnya hilang dan Rick pulang dengan hal buruk lagi. Dia tidak mendapatkan kenaikan gaji, yang berarti belum bisa pindah dari rumah tersebut. Vanessa, get the phone! Get the phone! Oh, thank you so much. I'm Earl Higgins, and these are my prize students, Todd and Lisa. Thanks, Pete. No, we don't want to take up too much of your time. Margaret yang habis pulang dari shopping kaget melihat Rose yang ambruk di dekat pohon Natal di dalam rumahnya, lantas memanggil Rick. Dan ya, Rose pun meninggoy. Enggak ya, bercanda. Rose masih hidup kok, namun sekarang dia harus berjalan di kursi roda saja. Rose terkena stroke dan Yang memutuskan untuk pindah ke Florida karena itu merupakan tempat terdekat dari rehabilitas stroke terbaik di negara ini, katanya. Yang memberikan rumah ini kepada Margaret dan Rick. Namun Margaret sebenarnya tidak mau dan tetap ingin punya rumah di lokasi lain dan malah ingin menjualnya. Namun Rick menentang dan perdebatan pun terjadi. We hit the jackpot. We hit the jackpot. Justin, happy birthday to you. Di adegan sebelumnya terdapat 3 orang dari universitas yang beranggapan bahwa belakang rumah ini terdapat fosil-fosil benda di zaman tua. Dan kini mereka menemukan kalung yang pernah dipakai oleh suku di prasejarah dan menunjukkannya kepada Rose. Vanessa, anak dari Rick, kini beranjak dewasa. Dan Jimmy serta Elizabeth pun juga mulai tampak seperti orang dewasa dan mengambil foto sebagai kenang-kenangan keluarganya.
Waktu terus berjalan cepat di film ini. Kini Vanessa kecil pun sudah masuk ke jenjang perkuliahan dan harus tinggal di asrama kampus. Vanessa kuliah di jurusan hukum dan itu memakan banyak biaya. Rick berniat untuk menggadaikan rumah ini sebagai biaya selama perkuliahan Vanessa. Then you're gonna leave one hand visible on the dashboard. With the other hand. Waktu benar-benar berjalan sangat cepat. Kini Margaret sudah menginjak usia 50 tahun dan itu terlihat jelas pada wajahnya yang menua dan mulai bermunculan keriput. Begitu pula Rick. Rick mendapatkan telepon dari dokter, ayahnya Al yang terjatuh dan patah tulang. Kini dia harus tidur cukup lama dan sulit untuk berjalan kembali. Rick meminta agar dia dibawa ke rumah saja dan diurus di sini. Namun dokter melarang. Karena Rick berkata sepertinya yang akan meninggalkannya selamanya, dokter tersebut pun menyetujuinya. Kini Yang berbaring di sofa rumahnya dengan pendengarannya yang sudah memudar karena penuaan. Raquel died. Are you sure this thing's gonna fit in the new dining room? Tahun menunjukkan 2003 di mana keluarga Yang merayakannya di rumah. Kini Yang telah rutin melakukan terapi demi kesembuhannya dengan dibantu oleh Carol, pengasuh barunya. Rick dan Margaret duduk santuy di sofa sembari makan sarapan favorit mereka yaitu McDonald's. Vanessa dan Rose bertemu, dia membicarakan tentang Rick yang tiba-tiba berhenti menjadi seni grafis dan berhenti melukis. Rick menjawab bahwa lukisan tidak menghasilkan dan dia ingin mencari pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang guna keluarganya. Margaret berkata bahwa sudah mengambil sebuah apartemen dekat dia bekerja. Tentu saja itu berarti harus meninggalkan Rick sendirian di rumah ini bersama ayahnya. Dan kini Yang berkata pada Rick agar menjual rumah ini. Tentu saja Rick menolaknya dan berkata bahwa dia akan melukis lagi. I won't. Come along, darling. Yang berhalusinasi melihat bayangan Rose yang masih muda seperti memanggilnya. Dan telepon pertama dari Margaret setelah dia pergi meninggalkan Rick. Rick tampak sedih, namun baik-baik saja katanya. Di sini Rick meminta maaf kepada Margaret karena tidak mampu menjadi suami dan ayah yang dia inginkan. Dengan masih membahas rumah yang tidak akan dia jual karena banyak meninggalkan kenangan di dalamnya. Kini Rick mulai melukis lagi. Terlihat di ruangan ini banyak sekali lukisan yang telah dia buat. Di sisi lain, Vanessa telah mempunyai pacar yaitu David. Margaret datang ke rumah untuk acara Thanksgiving nanti malam. Dia terkejut serta terkesan melihat Rick yang mulai melukis lagi. Setelah pemikiran yang matang, Rick pun berkata kepada Margaret bahwa dia akan menjual rumah ini. Dan kini rumah itu telah kosong, hanya tersisa 2 kursi persis seperti pertama kali Yang dan Rose datang ke sini. Rick dan Margaret duduk di kursi tersebut. Terlihat mereka sangat menua dan kini diperlihatkan wujud dari rumah tersebut. Angle tiba-tiba berganti berputar dan film pun selesai. Film ini mengajarkan bahwa setiap tempat memiliki jejak sejarah yang panjang dan kita hanyalah bagian dari narasi besar yang melibatkan banyak generasi. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai warisan masa lalu. Menunjukkan bahwa meskipun waktu terus berjalan, emosi dan pengalaman manusia tetap relevan di berbagai era. Cinta, kehilangan, dan harapan adalah elemen universal yang menghubungkan semua manusia. Dengan mengabarkan perubahan waktu yang cepat di suatu tempat, film ini menggarisbawahi sifat sementara dari keberadaan kita dan pentingnya meninggalkan dampak positif bagi generasi mendatang. Melalui momen-momen kecil yang terjadi di tempat yang sama, film ini menyampaikan bahwa makna hidup sering ditemukan dalam interaksi sederhana seperti tawa, tangis, atau percakapan sehari-hari. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film kali ini. Tunggu konten-konten berikutnya dari channel ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.